Ketika Syekh Ali di Madinah sebelum wafat, ya, ketika beliau berkunjung ke Madinah yang terakhir, subhanallah, harapan beliau Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Allah, kali ini kita masih terus dalam suasana kita mengantarkan Syekh Ali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ridha kepada takdir Allah, dan kita semua siap menerima apa yang Allah tentukan kepada kita. Lillahi ma'atulillah ma'akhudah. Kita semua milik Allah dan kita pasti kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita ingin sharing, ya, mendengarkan dari adik, ya Syekh. Adik Syekh Ali Jabir langsung, yaitu Syekh Muhammad Jabir. Dan barusan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Syekh. Saya baru dengar bahwa ternyata Syekh Ali itu sejak kecil sudah menggantikan gurunya mengajarkan Al-Quran. Gimana Syekh? luar biasa. Ini subhanallah, setelah beliau meninggal rahimahullah, banyak cerita yang kita baru dengar. Kebaikan beliau, kehebatan beliau luar biasa. Saat di sekolah, ketika gurunya nggak ada, ya, ada kendala nggak bisa datang, so dia mengganti gurunya. Berarti dia Masya Allah sejak kecil dia sanggup, ya, menjadi guru aja, walaupun dia sebagai murid di kelas tetapi mengganti gurunya. Sampai temannya tadi sampaikan, teman sekolah Syekh Anas, beliau berkata teman-teman sekolah dipanggil beliau bukan ya fulan, ya Ali, dipanggil Ustadz. Ustadz, guru saya. Padahal umurnya sama, satu kelas, tetapi dipanggil Ustadz. Sebenarnya ini bukan dari Syekh Ali, dia tidak minta dari siapapun panggil saya sekian, fulan atau Ustadz, tetapi dari gurunya, dari pimpinan sekolah ini suruh ini Syekh Ali Jabir dipanggil Ustadz, ini jadi guru luar biasa. Sejak kecil sampai Syekh Ali seringkali menggantikan gurunya, bahkan sampai dipanggil Ustadz. Jadi subhanallah, Allah sudah mempersiapkan beliau sejak kecil untuk berdakwah dengan Al-Quran. Dan apalagi Syekh tadi, Syekh Anas menceritakan bahwa katanya dia sudah punya cita-cita ingin mengajarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Ta'limul Quran ila jamil alam. Sejak kecil Syekh, itu. Beliau berkata sejak kecil, orang biasa sama kita, tapi subhanallah cita-cita beliau besar sekali beliau. Sejak kecil dia suka mengajarkan Al-Quran kepada semuanya, khususnya tunanetra. Tunanetra juga sejak kecil, anak-anak suka dia mengajarkan Al-Quran. Sampai Syekh Anas berkata, subhanallah, ketika Syekh Ali di Madinah sebelum wafat, ya, ketika beliau berkunjung ke Madinah yang terakhir, subhanallah, harapan beliau, ketika Syekh Anas bertanya, Syekh Ali, harapan antum apa? Dia nunggu dari Syekh Ali, ya, harapan saya milik rumah, harapan saya punya duit, harapan tidak. Harapan beliau bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, rumah-rumah, anak-anak semuanya belajar Al-Quran. Allah, subhanallah. Ya, sekarang kesempatan kita mendengarkan dari asisten Syekh Ali yang selalu mendampingi Syekh Ali. Syekh Ali memang subhanallah, beliau saking sibuknya, mungkin beliau tidak sempat belajar secara akademis sampai ke doktor, enggak. Tapi ternyata Syekh Ali adalah seorang pencinta ilmu yang selalu menyempatkan diri untuk hadir ke setiap seminar-seminar besar internasional. Ya, tadi belum kita sampaikan, mungkin besok baru bisa kita kalau lagi ngobrol lagi kita disampaikan di live. Jadi sekarang saat menyaksikan betul gimana Syekh Ali itu cinta sama ilmu dan nggak mau ketinggalan sama ilmu-ilmu baru. Bahkan Iskandar sering dikirim file untuk di print. Itu mungkin di bulan-bulan awal-awal COVID itu menjadi hikmah besar buat Syekh Ali. Karena Syekh Ali bilang dengan adanya COVID ini kita alhamdulillah bisa banyak di rumah, bisa di rumah aja waktu itu kan, tagline-nya di rumah aja. Dan saya bisa
lebih banyak belajar. Semua seminar saya ikut sekarang. Dulu saya nggak sempet, saya dulu sibuk semua isi acara kesana kemari, dan baru tahun ini hikmah corona ini Syekh Ali bisa mengikuti seminar-seminar ulama internasional, dan itu yang sifatnya berbayar, Bi. Berapapun itu, ini beliau ikut dan yang berbayar. Biasanya kan bayar itu tidak mudah, kita Syekh Ali suka minta tolong nih link ini dibayar, terus pas saya buka linknya bayar pakai Visa atau Mastercard. Ternyata setelah saya cek itu billing untuk satu modul. Jadi beliau bilang, saya nggak mau modul yang gratisan. Dia bilang itu, saya senang modul yang berbayar sebagai akad ilmu, dia bilang gitu. Dan itu betul-betul beliau baca. Luar biasa. Bang Is ya. Sekarang kan Bang Is kan sering menemani Syekh Ali. Iya. Apa yang Bang Is belum tercapai dari Syekh, yang seandainya Syekh masih ada, saya akan ngapain gitu sama Syekh? Coba apa yang Bang Is? Iya, talaki beliau. Allahu Akbar. Itu kan kesempatannya banyak sebenarnya. Banyak waktu mubazir Iskandar sebenarnya. Jadi buat saya itu mubazir banget. Setiap hari sama Syekh Ali, tapi jarang sekali Iskandar ya talaki ke Syekh Ali, kemudian setoran hafalan. Yang paling sempat ya alhamdulillah sering memperbaiki bacaan Al-Fatihah sering. Bahkan yang terakhir ketika di kota mana lupa, Syekh Ali sambil makan, Syekh Ali perbaiki bacaan Al-Qur'an Iskandar. Masya Allah. Itu sih yang paling yang merasa kehilangan gerget tuh. Ya Allah. Aduh, kenapa enggak itu? Iya, ternyata Syekh Ali secepat itu gitu. Saya juga, ya Allah. Saya alhamdulillah sempat merekam Syekh, sempat merekam huruf-hurufnya secara khusus, terutama ketika menjelang mau syuting Hafiz Indonesia. Saya selalu berdoa sama Syekh. Saya bilang, Syekh, rekamin Syekh huruf-hurufnya. Saya rekamin, alhamdulillah saya punya dokumentasinya. Masya Allah itu. Dan saya satu yang menyesal, kenapa saya merasa grogi di depan Syekh untuk membacakan Al-Quran. Saya takut istilahnya banyak salahnya gitu ya begitu. Tapi subhanallah ya, itu kesalahan saya. Tapi subhanallah saya menyesal sekarang, kenapa kok saya tidak sempat bersungguh-sungguh waktu itu bertelaki ke Syekh secara praktek. Tapi alhamdulillah terus saya belajar koreksian Syekh Ali, alhamdulillah. Itu yang saya rasakan ya. Saya jujur saja nggak sadar ya, merasa masih seperti mimpi lah. Allahu Akbar. Sampai saat ini, walaupun hati kita terima ya, terima takdir ridha Allah Subhanahu Wa Taala, pasti semuanya kita berpulang. Nggak ada yang hidup selamanya. Ya. Benar. Kalau ada yang berhak hidup selamanya, ya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi pasti kita semuanya berpulang. Tetapi ini Subhanallah Syekh Ali, ya luar biasa, rahmatullah. Subhanallah, mungkin kurang tahu dari sejak ketika kita dengar dari Syekh Anas tadi live, kan saya juga ingat saat beliau masih muda di Madinah, dia sendiri dalam kosnya sendiri, dia berangkat ke rumah seorang yang tunanetra mengajarkan Al-Quran. Mungkin apalagi dulu ya 20 tahun yang lalu, mungkin beliau merasa mereka tidak ada kesempatan ya untuk mempelajari Al-Quran. Kasihan ya, apalagi dulu nggak ada Quran private seperti zaman ini. Mereka ingin belajar Al-Quran, mungkin paling mereka bisa dengar, tapi nggak ada bisa yang koreksi atau nggak ada yang bisa antar mereka ke masjid. Karena itu dia merasa ini penting sekali mereka belajar Al-Quran, apalagi di Indonesia ini, subhanallah. Karena dia yakin, kenapa Al-Quran? Karena semakin kita dekat sama Al-Quran, siapapun Allah memberkahi kehidupannya, Allah memberkahi umurnya, Allah memberkahi hayatnya, subhanallah. Jadi Syekh Ali punya cita-cita, tidak ada orang buta kecuali sudah pegang Quran di depannya. Kalau dulu huruf Braille tuh berjilid-jilid, Syekh Ali berkolaborasi dengan salah seorang temannya ya, untuk membuat Quran digital yang mudah dibawa kemana-mana dan berhasil. Dan Syekh Ali membagi-bagi secara gratis ke seluruh belahan bumi Indonesia. Saya nggak tahu apakah itu sudah selesai semuanya kebagian. Yang jelas Syekh Ali sudah bersungguh-sungguh keliling kemana-mana untuk mempromosikan, membagi-bagi secara gratis kepada tunanetra Quran. Artinya apa? Ini isyarat dari Syekh Ali. Ya, kalau yang tunanetra aku perhatikan, masa yang kalian yang normal-normal nggak bisa mandiri untuk belajar Quran. Ya, ini sekarang yang tunanetra sudah mulai belajar Quran, menghafal Quran, dan di Hafiz Indonesia juga sudah ada
tunanetra dia hafal Quran. Masa kalian yang normal-normal bisa melihat nggak bersungguh-sungguh bersama Quran? Itu seakan-akan begitu Syekh Ali. Tapi alhamdulillah insyaallah semoga Allah berkahi. Terima kasih teman-teman semua insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Insyaallah saya lanjutkan saya. Lanjut. Kita bisa nemenin insyaallah.